bagasan warni Tuhan Yesus Kristus neng masuk mahita di pertaniangan keluarga di bagasan Burminon alani i taparade maroha do pikirata martangi yang mahita di bagasan rokat tabi martangi yang mahita. Amin. Puji Tuhata marhite buku Ede nomor 125 ayat 1. Guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonon minna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori mangulu do binahen ni parsihohotna marhapur siang, alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sailehon jala patubu madihami haporsiaw nasitong tabay mahaporsiaw nami ganuk ari asa lamtubu lehon madihami holong ni roha na somar pangasi asa holong roha nami dihodohot didungan nami jolma lehon dihami pakirimon na mangolu asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni roham say oloy mapangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel dihita di partangiang atta di Borginon tarsurat di buku 2 Korintus 6 ayat 1 sarodi ayat 10 tajahama marsikat soren songonon madidokisi nama ngapoi dohami akadongan pangula asa unang magopo parjaloon muna di asini rohani debata ai didok do ditiki parasian do hutangihon jala di ari haluan do huhurupi nueng ma tohon tiki parasian nueng ma ari haluani dang mangalehon partukat kami di agia ahape asa unang hasurahan rohanami dina saluhut patuduhon hami diri nami songon akan aposo ni debata di bagasan habengeton godang di bagasan akka hapursuhon hasusahan dohot hagogotan dina hona pukul, dina tarhurung di bagasan haguturun, di halujaon, di makar ni mata, di parpuasaon. Di bagasan hatomanon, di bagasan parbinotoan, lambas ni roha dohot habasaron, di bagasan tondi perbadia, di bagasan holong ni roha naso mapangasi. Di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagogoon ni debata, marhite-hite sinjata hati goran di siamung dohot hambirang. Mamulus sian hasangapon dohot haleaon, sian barita naroa dohot barita nadenggan, songon aka na mangulyohon rap parsitongan do. Songon aka na sotinada hape natinada do, songon nanaing mate hape na mangulu, songon aka na binunu alai dada na mate. Songon akan namarsak alai toktondo parrohan alas songon akan nakukus alai torokdo di pamora songon naso paradongan hape saluhut do di gonggong ido sahatna martua mana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Marede hita sian buku Ede nomor 24 ayat 1.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini saya akan bawakan dalam bahasa Indonesia, yaitu yang tertulis dari kitab Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Jika kita mempersiapkan Bible, kita bisa membuka kitab Job, buku nisi Job, bidu 38 ayat sada, sahato di ayat 10 sada. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang baju penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Ayub adalah sebuah kitab hikmat yang mengajarkan kepada setiap pembacanya, yang mengajarkan kepada setiap orang yang percaya bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah, Dia kadangkala membiarkan kita mengalami penderitaan, mengalami cobaan, dan mengalami kesengsaraan. Artinya bahwa sesungguhnya hidup orang percaya tidak pernah lepas dari penderitaan, dari cobaan, dan dari sengsara itu. Namun ketika hal itu terjadi pada kita, sering sekali kita mengeluh, sering sekali kita menyalahkan Tuhan, bahkan mengutuk Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada. Tuhan selalu peduli dan memperhatikan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jika penderitaan, sengsara, dan beban berat kadangkala menghampiri hidup kita, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang merancangkan, mempersiapkan umat percaya untuk menikmati kasih setia Tuhan. Dan orang yang setia dalam segala hal, maka dia akan dapat menikmati yang terbaik yang daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats kita pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya jalan-jalan Allah tidak dapat kita selami. Hikmat Allah tidak dapat kita selami. Kuasanya tidak dapat kita jangkau. Kita sungguh mengenal siapa Ayub. Dia disebut sebagai orang saleh. Dia selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Namun dia menghadapi banyak sekali penderitaan. Dia mengalami banyak cobaan. Karena cobaan dan penderitaan yang bertubi-tubi dan sungguh sangat berat, Ayub sempat mengeluh kepada Allah. Dia hampir jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dia merasa Allah tidak adil. Allah tidak peduli. Namun kita lihat apa yang diberikan Allah kepadanya. Ketika Allah telah mendengar seluruh keluhan daripada Ayub atas penderitaannya, karena Ayub merasa dia orang benar,
tidak mungkin mengalami pencobaan dan penderitaan ini. Dan kita lihat melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan memberi jawab atas seluruh keluhan daripada Ayub. Dan ada yang unik dalam jawaban Allah. Dikatakan Allah datang dalam angin badai. Allah datang dalam angin badai. Bukan berarti dengan angin badai itu Allah sedang marah. Bukan. Tetapi Allah mau menunjukkan kekuasaan dan kebenarannya. Dan yang kedua, Allah memberi jawab melalui pertanyaan. Dan kita sungguh tahu pertanyaan yang dilontarkan kepada Ayub adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Ayub. Ayub tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebab apa yang dipertanyakan oleh Allah itu semua tentang kuasa dan hikmat Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini mau mengajarkan kepada kita agar kita menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak dibenarkan untuk mengeluh. Kita tidak dibenarkan untuk marah. Kita tidak dibenarkan untuk menyangkal, menuduh Allah. Tetapi melalui setiap hal yang boleh kita hadapi, kita harus menyadari bahwa itu adalah sebuah proses perjalanan hidup iman kita. Proses untuk menjadikan kita kuat dan teguh percaya kepada Allah. Dengan segala penderitaan itu kita akan semakin mengenal Allah yang Maha Kuasa itu. Allah yang hidup, yang mampu menolong, menopang dan memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Walau kadangkala di dalam kehidupan kita sepertinya Allah tidak peduli. Dia membiarkan kita menghadapinya sendiri. Tapi tahukah Bapak Ibu jemaat yang terkasih? Allah sungguh peduli. Allah memperhatikan seluruh hidup kita. Dia sungguh tahu apa yang kita perlukan. Dan dia punya waktu yang tepat untuk menolong dan memberi jawab kepada kita. Karena itu kita harus senantiasa datang kepadanya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan perkara besar. Dunia bisa saja meninggalkan kita. Dunia bisa saja menyalahkan kita. Tapi Allah yang hidup yang kita kenal, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita dan dia senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Jangan pernah ragukan penyertaannya dalam hidup. Tapi lihatlah, dalam segala hal dia ada. Tetaplah percaya kepadanya yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kita. Percayalah kepadanya yang sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang percaya dan berharap kepada Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa. Ingat, tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita puji dan kita sembah. Hanya Allah kita, Allah yang sungguh-sungguh mengenal kita, mengenal jalan, pikiran, dan hati kita. Karena itu mari jalani hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita dan apapun yang dapat kita lakukan di dalam menghadapi berbagai hal, mari kita tunjukkan buah iman, yaitu senantiasa taat dan setia kepadanya. Datanglah kepadanya, maka ia akan memberikan kelegaan dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub, di akhir kitab ini Allah melipat gandakan apa yang telah hilang. Sebab Ayub sungguh menyadari tidak ada Allah lain selain Allah yang dia puji dan dia sembah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini.
Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha peduli. Engkau sungguh tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Walaupun kami sering berjalan dalam onak duri, tapi Engkau setia menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tapi tangan-Mu yang penuh kuasa senantiasa menopang, senantiasa memegang supaya kami tidak jatuh. Dan kami percaya khususnya melalui firman-Mu pada malam hari ini, Engkau adalah Allah yang setia pada setiap orang yang percaya dan bersandar kepada-Mu. Buat seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah pada malam hari ini, kasih Tuhanlah yang memberkati mereka. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rencanakan, pergumulkan, dan yang mereka harapkan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, Engkau menyembuhkan. Jemaat-Mu yang berbeban berat, Engkau yang menguatkan. Sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh merasakan kasih-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Di masa pandemi COVID-19, kami mau berserah kepada Tuhan. Sebab pemeliharaan dan perlindungan-Mu menjadikan kami aman, dan kami boleh bersuka cita menjalani hari-hari yang masih Engkau berikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede kita sian buku Ede nomor 140 ayat tul. Tangian sian sahalat anggota keluarga. Marede kita sian buku Ede nomor 752 ayat sada. Di bagasan bornginon rap mahita mangidohon di tangiang ale amanami na di banua gicang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaon sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gicang lehon matuhami sadarion hanggoluan siapare sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan unang kami tugihon tu pangucunan palua mahami sian pangago ai bodo na puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng nilelengna amen asini rohani Tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohan debata am dohot parsaoran iton di porbadiai mana madongani hamu saluhutna amen amen. Horas madi kita saluhutna, salam sehat selalu.